Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Purwanti, NIM 201740124 akan mempresentasikan sedikit materi tentang manajemen perilaku organisasi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk, simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Organisasi merupakan suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, memiliki eksistensi dalam pencapaiannya. Perilaku organisasi dapat membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi guna memperkuat hubungan interpersonal satu sama lain. Selanjutnya, keragaman. Menurut Ardakani, keragaman adalah perbedaan yang dipengaruhi oleh kepribadian, dimensi internal, dimensi eksternal, serta dimensi organisasi. Dimensi internal meliputi usia, gender, orientasi seksual, kemampuan fisik, ras, dan etnis. Dimensi eksternal yaitu letak geografis, kebiasaan pribadi, pendapatan, agama, pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan keluarga. Keragaman dalam organisasi pada prinsipnya adalah bagaimana sebuah organisasi mampu mengelola berbagai perbedaan yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaannya. Apakah itu perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan etnis, agama, karakter, dan sifat, motivasi hingga perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, sikap dan kepuasan kerja. Sikap pada dasarnya merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya yang merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang, serta penilaian terhadap objek yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, pendapat, dan keyakinan, serta gagasan-gagasan terhadap suatu objek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk bertindak pada suatu objek. Sedangkan kepuasan kerja merupakan keadaan psikologis positif karyawan dari evaluasi pengalaman kerja yang dirasakan oleh pekerja dalam suatu lingkungan kerja dengan tingkat timbal balik pelayanan yang memang diinginkan oleh karyawan, termasuk masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Selanjutnya adalah emosi dan suasana hati. Emosi merupakan suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakannya. Misalnya, merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan yang lain sebagainya. Emosi pada diri seseorang berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang didorong baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan dalam ilmu psikologi, suasana hati adalah keadaan afektif. Berbeda dengan emosi atau perasaan, suasana hati bersifat kurang spesifik, kurang intens, dan kecil kemungkinannya terprovokasi atau dipicu oleh stimulus atau peristiwa tertentu. Suasana hati biasanya digambarkan memiliki valensi positif atau negatif. Dengan kata lain, orang biasanya berbicara tentang suasana hati yang baik atau suasana hati yang buruk. Ada banyak faktor berbeda yang memengaruhi suasana hati, seperti kualitas tidur, lingkungan, nutrisi, gender, usia, kepribadian, raut wajah, dan hormon yang dapat menyebabkan efek positif atau negatif pada suasana hati. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu pandangan individu mengenai pengalaman tentang objek atau peristiwa, serta bagaimana cara melihat, mengartikan, dan menilai sesuatu yang diperoleh berdasarkan informasi dan penafsiran pesan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan menentukan alternatif yang matang untuk mengambil tindakan yang paling tepat. Definisi lain tentang pengambilan keputusan adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih sebuah tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Motivasi merupakan suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang
guna mengerjakan sesuatu agar dapat tercapai tujuan atau moto hidup tertentu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai segala hal yang menyebabkan adanya semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan dimaksud. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud pemenuhan kebutuhan dan mendorong pada pengurangan tegangan. Next, kita membahas kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan pengaturan peranan masing-masing individu yang disesuaikan dengan tujuan kelompok. Dengan kata lain, struktur kelompok adalah bagian cara kelompok tersebut mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan. Struktur harus sesuai dengan tujuan kelompok dan perlu menjadi dinamika yang maksimal dalam kelompok. Selain itu, ada pula komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communis, dalam bahasa Inggris common, berarti sama. Komunikasi merupakan suatu keadaan yang berusaha untuk menimbulkan persamaan dalam hal sikap seseorang. Secara harfiah, komunikasi merupakan proses menghubungi atau mengadakan perhubungan. Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian, pendek kata agar terjadi penyetaraan dalam kerangka referensi maupun bidang pengalaman. Selanjutnya, kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Sumber kekuasaan dibagi menjadi 5, yaitu kekuasaan keahlian, kekuasaan legitimasi, kekuasaan referensi, kekuasaan penghargaan, serta kekuasaan paksaan. Teman-teman dapat menyimak apa itu kekuasaan keahlian, legitimasi, referensi, penghargaan maupun paksaan di layar ya teman-teman. Selanjutnya, konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Terdapat perbedaan pandangan terhadap masalah konflik. Pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang merugikan organisasi sehingga harus dihindari. Pandangan hubungan manusia mengatakan bahwa konflik dalam organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan akan selalu melekat dalam hubungan antar manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa kita perlu mengelola konflik supaya tidak merugikan organisasi atau bahkan kalau bisa dapat menguntungkan organisasi. Konflik tidak senantiasa merugikan tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi yang merupakan hubungan antar para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Struktur organisasi memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik hierarki dalam perusahaan tersebut, yakni struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, struktur komite, dan struktur tim kerja yang dapat teman-teman lihat pengertiannya atau penjabarannya di layar.
Yang terakhir adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Robbins menyatakan bahwa proses pencintaan budaya organisasi terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, para pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang memiliki pola pikir sama dan sependapat dengan cara-cara yang mereka tempuh. Kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Bila organisasi berhasil, maka visi pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. Pada titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.